Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Lorian. Saya itu dari broken home, hancurnya itu dari umur mungkin 5-4 tahun. Jadi emang gak ada kenangan untuk keluarga cemara gitu. Karena dari kecil saya sering ngeliat ayah saya itu ibu saya. Sampai akhirnya lanjut punya anak kedua, adik saya kembar. Karena waktu itu kembar jadi ibu mungkin tidak bisa melayani suami karena lagi hamil besar. Akhirnya ayah saya itu selingkuh sama tante saya sendiri di rumah. Karena tante itu udah dianggap anak sendiri, udah satu rumah gitu sama ibu, disekolahin dari kecil. Terus selama bertahun-tahun, kalau di total sekitar 7 tahun, mereka itu diem-diem pacaran. Waktu saya kecil saya ingat pernah ngeliat mereka pakai handuk doang gitu. Tapi waktu kecil saya nggak tahu itu apa, jadi saya cuma diem aja. Akhirnya puncaknya, ibu saya hamil lagi anak ketiga. Dan ayah saya nggak percaya itu anaknya dari ayah saya. Dan mereka akhirnya mutusin untuk bercerai. Setelah bercerai, ibu saya dijodohkan oleh keluarga untuk pindah ke Batam. Dan saat di Batam, beberapa bulan, tante yang berselingkuh dengan ayah saya tadi datang ke sana dengan keadaan hamil besar dari ayah saya. Jadi dia hamil, bilang kalau ini anak dari mantan suami kamu. Terus ibu aku nggak tahu, tapi kenapa ibu aku masih mau nerima. Dan sama ibu ditolong lagi, anaknya sekarang diadopsi sama orang. Setelah anaknya lahir, ibu di sana nikah sama orang baru, punya anak tiri, dan anak tirinya itu maksa untuk nikah sama tante itu. Jadi ibu aku mutusin untuk cerai lagi karena tante aku maksa buat nikah sama anak tiri itu. Akhirnya ibu aku pulang dan ibu aku sekarang merantau untuk jadi TKW di Cina. Karena maka itu dia nggak bisa hadir di sini. Dan dari kecil saya itu udah dipulin. Saya pernah dilecehkan juga sama sepupu saya, tapi ayah saya diam aja. Lalu saya pernah pesantren 3 tahun. Di pesantren saya selalu berdoa. Kalau kata Ustadz tadi harus berdoa, saya bertahun-tahun berdoa semoga bapak saya itu meninggal ya. Saya udah yakin kalau saya bakal sembuh semua sakit hati ini kalau bapak saya udah meninggal. Tapi seberapa banyak saya doa, saya nggak pernah dikabulin sama Tuhan. Saya ngerasa kecewa sama diri sendiri, manusia. Saya benci sama laki-laki dan saya buka jilbab. Saya nyoba minuman. Saya nyoba semuanya dan saya sering belajar di pesantren. Katanya kalau tanggung jawab anak perempuan adalah dari bapaknya. Maka itu saya pengen ngelakuin itu semua biar bapak saya masuk neraka yang paling dalam. Kenapa hidup saya kayak gini? Akhirnya sekarang saya coba pelan-pelan nerima. Tapi saya pengen nanya ke Ustadz. Sebenarnya pertanyaan saya, Ustadz, gimana dengan semua saya ngerasa Tuhan jahat sama saya. Dan saya melampiaskan itu semua dengan hal-hal yang mungkin sifatnya sementara. Kalau minum rasanya jadi lupa semuanya. Tapi sebenarnya di hati saya gak mau terus-terusan kayak gitu. Dan saya pengen tahu dari sudut pandang Ustadz, harusnya saya gimana. Bunda. Pertama, Ahilman mengucapkan banyak terima kasih. Mbak Lorian sudah mau hadir di kajian hati. Izinkan saya untuk mengingatkan semua para ayah di luar sana. Khususnya
untuk para ayah yang diamanahkan anak perempuan, belajar ya jadi ayah yang baik. Karena ternyata cinta pertama anak perempuan itu harusnya adalah ayahnya. Maka jika anak perempuan itu tumbuh tanpa kasih sayang dari ayahnya, bahkan ada luka yang pernah ditorehkan oleh ayahnya, maka luka itu akan jadi trauma, menaun bertahun-tahun, bahkan jadi luka yang menyebabkan anak perempuan kita nanti tumbuh bukan dalam kebaikan, tapi tumbuhnya dalam keburukan. Hari ini kita menyaksikan Mbak Lorian kecewa dengan ayah, sampai akhirnya beliau memilih jalan yang tidak Allah sukai, memilih jalan yang Allah murkai. Tidak mungkin ini terjadi kecuali beliau sakit hati karena ayahnya. Maka dampak pendidikan ayah kepada anak itu harus benar-benar diperhatikan. Ayah itu teladan. Ayah itu role model. Ayah itu contoh terbaik yang akan mengantarkan kebaikan untuk anaknya. Yang kedua, Balorian, percayalah, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Allah tidak mungkin menghadirkan skenario hatimu patah, kecuali di balik patahan itu Allah titipkan cahaya untuk dirimu. Allah tidak mungkin membuat hatimu terluka, kecuali di balik luka itu Allah ingin hatimu terbuka. Maka yang pertama, jangan pergi meninggalkan Allah setelah kecewa dengan manusia. Jangan sibuk dengan maksiat setelah kita kecewa dengan manusia. Demi Allah, tidak akan sembuh seseorang yang pergi meninggalkan Allah karena kecewa yang dia rasakan. Jangan mabuk ketika stres. Jangan berjudi ketika frustasi. Jangan berdosa, jangan bermaksiat. Dosa maksiat hanya akan semakin membuat hatimu rapuh. Percayalah. Ciri dosa itu bikin gelisah. Ciri dosa itu bikin hati gundah gulana. Maka kalau kecewa dengan manusia, jangan yang ditinggalkan Allah. Kan yang bikin kecewa kita manusia. Kenapa yang ditinggalkan Allah? Yang bikin kecewa kita dunia. Kenapa yang ditinggalkan Allah? Justru saat kecewa dengan manusia, saat kecewa dengan dunia, back to Allah, kembali kepada Allah. Mungkin selama ini Allah ingatkan kita dengan luka, agar hati kita terbuka dan agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbak Lorian, percaya ya, Allah tidak mungkin meletakkan takdir kemarin kecuali ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Tinggal pertanyaannya, Mbak Loriannya mau tenggelam dengan luka itu atau mau menemukan hikmah di balik luka itu? Pasti jawabannya ingin menemukan hikmah. Maka sekarang perbaiki diri, jaga hati. Cukuplah kemarin ayah yang melukai. Setelah ini harus ada kebaikan-kebaikan yang Mbak Lorian lakukan. Nitip ya, 1 sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Jangan tinggalkan sholat ya. Sholat itu kunci kebaikan. Karena ternyata berantakannya hidupmu disebabkan berantakannya sholatmu. Dari mana ya saya mulai hidup saya agar lebih baik? 1 saja. Mulai dengan perbaiki sholat. Yang kedua, cari lingkungan yang baik. Berteman dengan teman yang baik akan bikin kita baik. Berteman dengan teman yang buruk akan membuat kita buruk. Dan yang ketiga, sibuk dengan majelis ilmu. Perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak disibukkan dengan ilmu, maka perempuan akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Dan laki-laki harus disibukkan dengan ilmu.
Kalau laki-laki tidak disibukkan dengan ilmu, maka laki-laki akan disibukkan dengan hawa nafsunya. Maka dua-duanya harus kuat ilmunya. Dan Mbak Lorian, tatap semua dengan kebaikan Allah. Perbaiki diri, sholatnya dijaga, cari teman yang baik. Dan yang ketiga, sering-sering majelis ilmu, sering-sering mungkin pemirsa nonton kajian hati. Semoga hadirnya kami bisa menjadi penyejuk hati, penendang jiwa kita yang akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jujur aku lega banget karena aku gak ekspektasi kalau aku bakal didengerin segitunya. Karena menurut aku jamaah jadi sampai yang dengerin banget. Aku kaget pas aku ngadep kanan kiri mereka udah nangis semua. Aku gak nyangka banyak yang relate. Tadi langsung ada yang pada meluk-meluk aku banyak. Katanya makasih. Soalnya itu sama pertanyaannya yang kayak aku pengen tanyain. Rasanya lega banget. Semoga apa yang aku pertanyakan dan jawaban dari Ustadz tuh bisa bermanfaat buat yang lain juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andara Ali. Saya akan izin bertanya. Jadi awal mulanya saya ini mengawali karir itu di usia yang cukup dini, yaitu di usia 15 tahun. Di usia yang sangat dini itu saya memulai karir menjadi fotomodel sebuah majalah di tahun 95. Kemudian di saat yang bersamaan juga kondisi rumah tangga kedua orang tua saya itu tidak baik-baik saja. Saya anak tertua dari 4 bersaudara. Saya mau tidak mau harus dihadapkan dengan tanggung jawab yang saya rasa saya harus ikut menanggung beban itu. Bisa dikatakan seperti salah satu tulang punggung untuk keluarga. Singkat cerita, kehidupan di dunia entertainment itu memang jujur banyak memberikan masukan untuk kelangsungan hidup saya sehari-hari dan juga keluarga gitu. Bisa menyekolahkan adik-adik, alhamdulillah hingga lulus sarjana dan lain-lain. Kemudian juga akhirnya saya berumah tangga dan lain-lain. Tapi setelah menjalani kehidupan di dunia entertainment itu selama 25 tahun, saya mulai merasakan kejenuhan yang sangat amat luar biasa. Saya benar-benar seperti ini industrinya sudah tidak sejalan dengan apa yang saya rasakan di dalam hati. Entah ini apakah namanya panggilan dari Allah atau hidayah. Akhirnya saya memutuskan di tahun 2014 itu saya mulai menggunakan hijab. Awalnya belum terfikir untuk berhijrah. Lebih ke arah untuk OOTD hari itu. Jadi hari ini saya kok feelingnya pengen aja pakai hijab. Ternyata saya udah jalan selama seminggu ini, sebulan ini dan saya ngerasa nyaman-nyaman aja. Dan tidak ada masalah. Tapi tahun 2020 mulai masuk kita pandemi, tiba-tiba saya merasakan ujian yang sangat luar biasa. Saya diuji. Begitu saya merasa keimanan saya, ini waktunya tepat saya untuk mendekatkan diri lebih dengan Allah. Tapi saya merasa sepertinya diujinya benar-benar habis-habisan. Pertama, suami dan saya sama-sama resign dari kantor. Tagihan nggak bisa diindahkan. Kita masih punya tagihan KPR yang masih berjalan dan itu tidak mungkin tidak kita indahkan. Akhirnya saya memutuskan untuk coba menghubungi pihak bank untuk minta keringanan. Saya sebelumnya menanyakan dulu sebenarnya berapa sih jumlah sisa hutang saya. Karena saya mengambil KPR itu 20 tahun dan sudah saya bayarkan selama 8 tahun. Jadi masih ada sisa 12 tahun berjalan. Ternyata nilainya adalah sama dengan pada saat saya mulai pertama mengambil KPR tersebut. Jadi perjuangan 8 tahun sia-sia itu hanya untuk membayarkan riba saja. Akhirnya ya udah saya ikhlaskan untuk menghabiskan hampir bisa dibilang 90% dari sisa tabungan yang saya punya untuk melunasi KPR tersebut. Alhamdulillah lunas.
Dan memang ada kelegaan, tapi ujian itu masih terus ada sampai detik ini gitu. Ujian ekonomi, ujian rumah tangga, ujian anak, semua ada. Kembali lagi yang saya mau tanyakan, ujian orang berhijrah itu apakah seluar biasa ini gitu? Atau apakah ini adalah harga yang harus saya bayar dari dosa-dosa saya di masa lampau? Yang saya pun mungkin tidak sadar saya lakukan, atau mungkin saya sengaja lakukan gitu, tapi Allah belum mengampuninya. Jadi saya harus gimana ya? Saya tahu bagaimana perjuangan Early dulu gitu. Saya bisa bayangin gimana dia bertahan sampai saat ini gitu. Saya tahu ceritanya gitu. Bahkan Early harus jadi supir antar jemput sekolah anak gitu. Dia bikin jualan bekal atau lunch untuk anak-anak di sekolahnya gitu. Bunda, hijrah itu apa sih, Hijrah itu artinya melangkah. Hijrah itu artinya berpindah. Hijrah itu artinya berubah. Dan hijrah itu artinya meninggalkan. Melangkah ke jalan yang lebih baik, hijrah. Berpindah menuju tempat yang lebih baik, hijrah. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik, hijrah. Dan meninggalkan sesuatu yang buruk untuk memilih sesuatu yang baik, itu juga namanya hijrah. Kadang ada yang bertanya, kenapa setelah hijrah hidup tambah susah? Kenapa setelah hijrah masalah semakin bertambah? Ada 3 alasannya. 1, apa yang tadi Kak Erli sampaikan, boleh jadi kesulitan yang kita rasakan saat ini karena diakibatkan mungkin dosa yang pernah kita lakukan kemarin. Dan kesulitan saat ini adalah cara Allah menghapuskan dosamu. Mungkin sebelum hijrah ada dosa yang pernah kamu lakukan. Yang kedua, dalam hijrah butuh pengorbanan pasti. Nabi SAW ketika berhijrah mudah atau tidak? Tidak. Baginda Nabi harus meninggalkan kota Mekah yang dicintainya. Baginda Nabi ketika mau berhijrah ke Madinah menggantikan tempat tidurnya dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau berangkat dengan Abu Bakar. Bersembunyi di Gua Thur. Sampai Abu Bakar dipatok dengan ular. Kemudian bersembunyi, dikejar oleh kafir Quraisy. Harus mencari jalan yang berbeda. Pertanyaannya, mudah atau tidak? Hijrah itu harus ada pengorbanannya. Tapi perhatikan, setelah Nabi berkorban, setelah Nabi meninggalkan, setelah Nabi kemudian pergi dengan segala perjuangan, kemudian Allah gantikan dari Mekah dengan apa? Madinah Al-Munawwarah. Dan dari Madinah itu terpancarlah semua kebaikan-kebaikan. Dan ingat, kita tuh meninggalkan sesuatu bukan karena kita benci, tapi karena kita butuh kekuatan agar saat kembali lagi kita bisa lebih kuat menjalaninya. Maka Kak Arli, untuk semua ujian yang datang, tidak mungkin Allah memberatkanmu kecuali Allah sedang menguatkanmu. Tinggal yang ketiga, harus gimana aku ke depan? Tentu jawabannya ikhtiar. Hijrah tuh bukan diem. Jadi hijrah tuh bukan berarti pergi, gak mau usaha lagi, gak mau dagang lagi, gak mau kerja lagi. Bukan. Tapi ganti orientasinya. Yang selama ini orientasinya hanya dunia. Maka setelah hijrah orientasinya akhirat, tapi pakai apa? Dunia. Jadi hijrah itu bukan ninggalin dunia.
Dunia itu harus kita dapat, tapi caranya, strateginya, sikapnya, dan Kak Early luar biasa. Beliau ingin meninggalkan riba, Masya Allah. Ini langkah yang luar biasa. Riba itu tidak akan pernah membahagiakan. Riba itu menggelisahkan dan bahkan pelaku riba itu akan diajak berperang oleh Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat. Maka di Quran surat Al-Qasas Allah sampaikan, wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Perhatikan 4 prinsip hidup. 1, carilah keutamaan akhirat. 2, jangan lupakan urusan dunia. Ikhtiar itu kewajiban, rezeki itu kejutan. Hanya Allah yang merubah segalanya. Akhiratnya kejar, dunianya jangan lupa. Kalau rizkinya mau cepet datang, jadilah orang baik. Karena rizki hanya akan hinggap bersama dengan orang baik. Hatinya baik, lisannya baik, pikirannya baik. Maka di hati gak boleh prasangka buruk. Maka mohon maaf, hati yang sering mengeluh, rizkinya jauh. Belajar jadi orang baik. Karena Allah hanya akan menitipkan rizki pada orang baik. Dan yang keempat, jangan buat kerusakan. Rumusnya, kalau gak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Kak Early semangat terus. Ikhtiar langitnya dijaga. Ikhtiar buminya terus dikuatkan. Ya mudah-mudahan kita semua lebih hati-hati dengan urusan riba. Dan tidak lebih mendekatkan diri pada bab tersebut. Mudah-mudahan Allah melancarkan rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kok sepertinya dulu mudah sekali aku mendapatkan tawaran pekerjaan. Sedangkan begitu aku berhijrah, aku mulai menggunakan hijab, tawaran itu mulai berkurang. Ada peluang bisa jualan di kantin sekolah, aku akhirnya titip jual. Yang aku titip jual adalah sebenarnya bekal yang aku bawain buat anakku sendiri gitu. Tapi ternyata ada beberapa orang tua yang mau dong ikutan juga, aku nitip ya mam gitu untuk anakku juga besok, soalnya kayaknya aku nggak sempet nih buat bekelin anakku makanan gitu. Jadi ya udah. Aku udah gak pandang-pandang kerjaan gitu. Jadi gak pandang-pandang dalam arti begitu aku melihat peluang yang bisa aku manfaatkan untuk sesuatu yang halal gitu ya. Apapun itu aku kerjakan. Datang ke majelis ilmu seperti ini memang ditunjukkan bahwa jalan yang aku rasa aku sudah dapat jawabannya, tapi aku masih belum yakin. Dan hari ini sepertinya aku mendapatkan validasi. Ya syukur alhamdulillah. Terima kasih kajian hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia. Saya mau cerita tentang rumah tangga saya. Jadi sebelumnya saya menjanda selama 10 tahun. Lalu saya ikut ta'arufan. Saya bertemu dengan laki-laki yang dia duda, punya anak 1 perempuan. Dan saya janda, punya anak 2 sepasang. Terus kita berkenalan di bulan September di 2024. Lalu kita menikah di Desember 2024. Selama pernikahan sampai hari ini dia sudah kabur 3 kali. Dari kebetulan kita tinggal di rumah saya. Terus selama dia kabur, saya selalu 2 kali dia kabur, saya selalu begging, mohon-mohon supaya dia kembali. Sampai saya samperin ke rumah orang tuanya, saya diusir oleh kakaknya. Padahal masalah rumah tangga kita nggak pernah masalah besar, paling cuman masalah
misalnya anak dia yang terlalu banyak minta atau pembagian nafkah yang tidak adil antara anak dan istri baru, dan dia juga tidak mau menafkahi anak-anak saya. Kabur yang ketiga ini dia benar-benar udah nggak mau ada kabar sama sekali. Terus saya datengin ke kantornya juga dia tidak mau ketemu. Dia malah WA ibu saya bilang kalau ibu saya tidak bisa membimbing anaknya. Dia bilang saya istri yang tidak taat, tidak pembangkang dan zolim. Padahal itu semua tidak benar. Lalu dia malah mentalak saya tanpa alasan. Dia mentalak saya dengan WA tanpa ketemu keluarga saya. Dia langsung talak 3 saya. Dan sampai saat ini tidak ada kejelasan dia mau datang ke keluarga saya atau mengurus ke pengadilan. Saya WA untuk minta diurus juga nggak ditanggepin. Pertanyaan saya adalah, status saya sekarang apa? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Dan kalau saya ingin menikah lagi, berapa lama saya harus menunggu? Karena pengadilan agama baru bisa menggugat setelah 6 bulan pisah rumah. Kebetulan kita baru 2 bulan pisah rumah. Tapi sampai saat ini dia belum ada kabar sama sekali dan belum pernah ketemu lagi sama saya. Maksud saya kan dia yang menceraikan saya, tapi kenapa dia nggak ngurus? Saya nggak pernah dikasih kontak nomor keluarganya. Jadi dia benar-benar kayak membuat saya asing, bukan istri. Bunda. Ya, Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman lihat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Julia. Kalau boleh sedikit flashback, ini kan persoalannya, mohon maaf. Mbak Julia sebelum ini pernah menikah punya anak. Suami juga sebelum ini pernah menikah dan punya anak. Dari awal Ahilman tidak tahu seperti apa komitmennya. Tapi kalau di pernikahan sebelumnya kita sudah punya anak, maka tolong catat baik-baik. Kita bukan hanya menikahi pasangan kita, tapi juga kita belajar menerima apa yang pernah dibawa oleh pasangan kita. Dan ini jadi satu komitmen yang harus dipastikan di awal. Karena kalau tidak, pasti bertengkar. Kalau tidak, pasti menemukan kebuntuan. Maka izin ya, menikah itu bukan hanya menyatukan 2 hati yang saling mencintai. Menikah itu menyatukan 2 keluarga yang saling mengerti dan memahami. Apakah Mbak Julia tahu dengan keluarga besarnya? Ternyata nggak dikasih kontak, nggak dikasih tahu. Padahal kita menikah bukan hanya dengan pasangan kita, tapi kita juga menikah dengan keluarga besarnya. Agar apa? Pernikahan itu kan hikmahnya menebar silaturahim, menjaga kebaikan bertumbuh. Maka mohon maaf, dari awal mungkin ada kesalahan yang tanpa disadari harus kita lakukan. Yang kemudian hari ini Allah menguji kita, mungkin karena ada kesalahan di awal kita. Yang kedua, hidup harus terus berjalan, Mbak Julia. Mungkin sakit, mungkin pahit, dan mungkin sulit. Tapi kalau Mbak Julia merasa ini rumah tangga gak bisa diperbaiki, Mbak Julia merasa bahwa ini rumah tangga susah untuk dihadirkan komunikasi kembali, rasanya untuk diurusin agar kemudian masing-masing sendiri adalah pilihan yang terbaik. ya. Mbak bisa komunikasi lagi dengan keluarga besar atau mungkin dalam hal ini dengan kantor urusan agama untuk memastikan semuanya. Jika syaratnya memang harus nunggu 6 bulan berpisah dulu, ya sudah tunggu dulu. Mbak Julia jalan lagi dengan anak-anak, bahagiakan hati. Toh kadang kita merasa
ketika kehilangan seseorang akan hancur hidup kita, ternyata enggak, biasa aja kan. Jangan terlalu habis menangisi orang yang pergi meninggalkan kita. Lebih baik menyiapkan hati untuk kebahagiaan di waktu yang akan datang. Salam buat anak-anak. Status Mbak jika sudah ditalak berarti sudah tidak ada hubungan apa-apa. Tinggal urusin aja secara hukum negaranya. Agar semua ada kepastian. Dan agar ke depan jadi pelajaran. Lebih hati-hati dalam melangkah. Lebih mawas diri. Dan semoga Allah berikan banyak kebahagiaan setelah luka yang dirasakan. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin.